Seperti biasa, kita mendapatkan episode bagus dari The Last of Us. Kali ini kita menyaksikan banyak momen dramatis seputar Joel, di mana ia akhirnya bertemu dengan adiknya yang hilang, Tommy, yang ternyata selama ini baik-baik saja di suatu pedesaan. Kita mendapatkan momen di mana ia mengungkapkan perasaan takutnya kepada Tommy dan mengesampingkan kepribadian maskulinnya. Sisi tersebut baru kita dapat hanya pada episode 4 dan episode ini. Selain itu, terdapat adegan Joel mengkonfrontasi Ellie mengenai kecemasannya dalam mengantarkan Ellie dan tentang Sarah. Kita lihat bahwa pada scene-scene tersebut, Joel sudah terikat dengan Ellie sampai-sampai ia merasa takut kalau sesuatu terjadi padanya. Banyak scene dramatis dan heartwarming pada episode ini yang tertumpuk atas dasar berbagai hal yang telah terjadi selama mereka bersama. Heartwarming scene ini layak ada, karena ini bukan merupakan episode pertama lagi. Joel sudah berubah secara karakter dan kita sebagai penonton juga melihat segala yang dialaminya. Sehingga ketika kita melihat bahwa Joel tampak emosional membahas tentang Ellie, hal itu menjadi lebih impactful. Oke, gue tadi cuma mau sebutin poin-poin yang gue suka dari episode ini. Sekarang gue bakal bahas dari awal. Jadi episode 6 dimulai dengan time jump dari episode sebelumnya. 3 bulan setelah mereka menguburkan Henry dan Sam. Jujur, gue kurang suka dengan time jump dalam pertengahan season suatu series. Gue berharapnya mereka lanjutin aja momen setelah penguburannya. Tapi ya, gue ngerti kenapa mereka membuat time jump tersebut. Yaitu supaya progres ceritanya lebih dipercepat dan tidak terlalu boring juga sih. Selanjutnya kita menemukan Joel telah menyergap rumah pasangan tua yang tinggal di daerah barat. Joel mengancamnya untuk mengetahui lokasi mereka saat itu dan lokasi Tommy. Namun mereka juga tidak kenal siapa Tommy. Mereka juga memperingati Joel dan Ellie mengenai orang-orang yang tinggal di barat dekat sungai. Setelah mereka tiba di daerah sungai tersebut, terdapat orang-orang yang mengelilingi mereka memastikan mereka bukan infected. Ketika anjing polisinya mencium untuk memastikan apakah Ellie seorang infected atau bukan, Joel merasa cemas terhadap Ellie. Rasa takut tersebut merupakan hal yang terus dialami Joel sepanjang episode ini. Setelah Ellie dianggap aman oleh anjing tersebut, Joel mengungkapkan kalau ia hanya ingin bertemu dengan adiknya. Ia kemudian dikenal oleh salah satu orang-orang barat tersebut, si Maria, yang ternyata adalah istrinya Tommy. Joel dan Ellie diajak ke kota Jackson, kota yang terlindungi full dengan benteng. Kota tersebut hidup mandiri dari pemerintahan, semua tenaga listrik, sumber air, dan makanan berasal dari mereka sendiri. Dalam kota itu, Joel akhirnya bersatu kembali dengan adiknya yang sejak episode 1 tidak ada kabar. Joel dan Tommy catch up mengenai hal-hal yang terjadi belakangan ini. Sebagai orang yang kurang mempercayai orang lain, Joel tidak mengungkapkan siapa Ellie sebenarnya ataupun kejadian kematian Tess. Akan tetapi, tetap mengajak Tommy dalam misinya mengantarkan Ellie ke Fireflies. Tommy kemudian menolak bukan karena tidak mau, melainkan karena ia akan segera menjadi seorang ayah. Ketika Joel mendengar berita tersebut, ia tidak memberi selamat melainkan menyepelekannya. Hal tersebut menimbulkan argumentasi dari Tommy mengenai kepribadian Joel semenjak kehilangannya. Just because life stopped for you doesn't mean it has to stop for me. Suatu line yang secara sempurna menggambarkan diri Joel. Setelah berargumentasi, Joel mengalami panic attack dan teringat akan anak perempuannya. Di sisi lain, Ellie menemukan memorial untuk Kevin dan Sarah. Maria menjelaskan bahwa Kevin merupakan anaknya yang meninggal, sedangkan Sarah merupakan anak Joel yang juga telah meninggal. Di saat itu, Ellie mulai mengerti penyebab Joel memiliki kepribadiannya saat itu. Lalu, kita mendapatkan salah satu scene paling dramatis di episode ini, di mana Joel menjadi rentan di hadapan Tommy. Tommy meminta maaf kepada Joel atas hal-hal yang ia ucapkan sebelumnya, dan Joel mulai menceritakan secara jujur mengenai imunitas Ellie, kematian Tess, dan segala yang ia alami bersama dengan Ellie. I was so afraid. My heart feels like it stopped. I'm just gonna get her killed, I know it. I know it. I have to leave her. Scene itu merupakan momen di mana kita melihat Joel berubah secara karakter. Dia sekarang tidak selalu murung. Dia bukan lagi orang yang menganggap Ellie sebagai objek yang perlu dikirim, melainkan salah satu orang di dalam hidupnya yang setidaknya ia peduli. Dia takut tidak bisa menyelesaikan misinya dan kehilangan Ellie, sehingga ia menawarkan posisinya kepada Tommy sebagai kurir Ellie. Kemudian ketika Joel sampai di rumah yang dipinjamkan Tommy, Joel berkonfrontasi kepada Ellie. Namun Ellie ternyata telah menguping percakapan mereka berdua.
Ellie tidak mau diantar oleh Tommy karena Ellie merasa nyaman dengan Joel, bahwa terdapat satu kesamaan yang mereka miliki, yaitu mereka berdua mengalami trauma kehilangan suatu keluarga. Dalam argumennya, ia juga menyebutkan Sarah, sehingga memicu Joel untuk membangun dinding dalam percakapan tersebut. Dialog terakhir dari percakapan itu merupakan Joel tidak mengakui Ellie sebagai anaknya dan mengatakan bahwa mereka akan berpisah menjelang pagi. You're right. You're not my daughter. Now come dawn, we're going our separate ways. Kita tahu deep down bersama Ellie adalah cara Joel bisa merasakan kenyamanan sama seperti ketika ia bersama anaknya. Setelah pagi tiba, Tommy datang sesuai janji dan siap mengantar Ellie ke Fireflies. Ellie tanpa opsi lain langsung menerima keadaan. Ketika sampai di kandang kuda, mereka berpapasan dengan Joel yang tidak jadi pergi dengan memberi kesempatan memilih kepada Ellie. Ellie tentunya tanpa mikir siap menunggang kuda bersama Joel. Perjalanannya berlangsung selama beberapa hari tanpa gangguan infected maupun begal. Setelah sampai di Universitas Colorado, Fireflies tidak ditemukan. Mereka ternyata sudah tidak mengadakan riset di tempat itu dan berdasarkan peta yang mereka temukan, kemungkinan pindah ke rumah sakit di Salt Lake City. Saat mereka mau pergi, terdapat begal yang berkeliaran di universitas tersebut yang berusaha membunuh Joel. Namun Joel mampu membalikan keadaan. Hanya saja Joel tetap terkena tusuk sehingga mereka langsung kabur menunggang kuda. Di akhir episode setelah mereka sudah berhasil kabur dari para begal, Joel atas kehilangan darahnya yang banyak langsung pingsan di tengah jalan. Apakah Joel akan mati? Apakah ia akan hidup? Karena gue udah nonton cutscene gamenya, gue tahu sih kejadian selanjutnya. Gue gak bakal spoil, tapi gue bakal menantiin 3 episode terakhir ini. Terutama finalinya. Gue yakin finalinya bakal legendary. Episode ini mirip seperti episode 4, terdapat berbagai momen wholesome dan heartwarming seputar Joel. Gue rasa kita butuh episode seperti ini setelah kita melihat betapa suram kejadian-kejadian yang terjadi pada episode 5. Gue suka kita dapat momen di mana Pedro bisa menunjukkan sisi Joel yang rentan terhadap kejadian-kejadian yang dialami dalam hidupnya. Dan bagaimana sebagai karakter Joel mulai menunjukkan rasa pedulinya kepada orang-orang tertentu walaupun dari percakapannya ia seperti tidak peduli. Episode selanjutnya sepertinya bakal fokus ke Ellie dan backstory-nya dan judul dari episode tersebut merupakan judul untuk DLC dari game The Last of Us pertama, yaitu Left Behind. Ekspektasi gue buat 3 episode ke depan lumayan tinggi karena so far tidak ada episode di series ini yang mengecewakan. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian